segala investasi itu harus berpikir dan harus belajar. Makanya saya senang banget Amsal 13 ini. Makanya kamu misalnya gajimu 100% itu kamu buat kebutuhan sehari-hari, makan dan sebagainya itu 50%. Ya. Kemudian senang-senang wisata dan sebagainya 30%. Sisanya kamu pakai untuk tabungan, investasi, beli buku, pengembangan diri. Kalau saya tanya, kalau investasinya jalan, masih mau jadi dokter gigi nggak? Ya, pertanyaan berat ini. Basically ini benar-benar relevan dengan tema bulanan kita di Rock sebetulnya. Yeah. Oh sorry, bulan kemarin kita bicara soal guide, tuntunan Tuhan. Di bulan ini kita bicara soal train. Train, kita dilatih Tuhan dengan kita nyerahkan diri kita memberikan diri kita untuk dituntun. Yes. Tapi saat kita dituntun, kita nggak boleh menolak juga satu paket. Kita harus dilatih, gitu. Ya, kita harus ditempa. Ya. Banyak orang mau dituntun tapi nggak mau dilatih. Gitu. Ya, betul. Mereka cuma mau enaknya doang. Ya, hasilnya doang. Prosesnya mereka nggak mau jalanin. Ya. Bulan depan ini kita masuk lagi ke tema yang lebih spesifik lagi buat saya. Kita bulan depan bicara soal developing. Develop. Dari kita dituntun, kita dilatih, sampai kita bisa develop. Dan kalau kita dituntun, ya seperti sama apa yang Ko Kevin lakuin. Dituntun untuk kita Ko Kevin belajar invest, sampai akhirnya dilatih, bisa menghasilkan sesuatu. Sekarang bisa duduk di sini, bahkan sharing juga gitu loh. Kayak pepatah bilang blessed to be blessed, gitu. Berkati untuk memberkati orang lain. Milenial itu sebenarnya kalau kita hidup zaman sekarang tuh nggak ada yang nggak mungkin lah, saya kira lah. Kalau misalnya kamu belajar tuh, bahkan saya pun seorang dokter gigi juga akhirnya nyemplung ke investasi. Sesuatu hal yang bahkan saya dulu nggak kepikiran mau masuk ke sini. Tapi ada basic memang keluarga bisnis. No. Papa saya murni akademisi, jadi dosen dan dokter gigi. Dia investasi dalam bentuk emas. Ya, karena kalau misalnya pemikiran orang zaman dulu sama sekarang kan beda ya. Sekarang sudah digital, banyak instrumen investasi yang baru. Sementara kalau orang zaman dulu kan berpegangannya masih emas dan properti biasanya ya. Iya, betul. Nah, tinggal kamu mau belajar hal baru atau enggak? Gitu. Ko Kevin, boleh tanya kalau pandangan Ko Kevin gimana tentang perpuluhan? Kalau kita bicara soal finance, kita pasti ya itu hal yang Tuhan kasih. Saya lihat dulu ya sebentar. Sebenarnya kalau perpuluhan itu kan tertulis pada Maleakhi 3 ayat 10 bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di sini ada poin-poin yang menarik sebenarnya. Kalau kita perpuluhan, logikanya kita ngeluarin uang nggak sih? Kita ngeluarin uang. Logikanya kalau misalnya kita ngeluarin uang, duitmu kurang dong. Kamu jadi lebih miskin dong. Tapi di sini ada satu poin lagi yang bertentangan sama logika kita sebagai manusia, ya kan?
apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Di sini ada kontradiksi yang harusnya uangmu kurang. Ya. Tapi dikatakan di Maleakhi ini, nggak usah khawatir. Itu buat bangun, buat menyediakan makanan buat aku. Ya. Kamu kalau kasih berpuluhan, itu akan ku kembalikan berlipat-lipat. Di sini dikatakan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi dengan perpuluhan itu kamu nggak akan jatuh miskin. Kalau kamu nabur yang baik, pasti mulai yang baik. Ya. Nah, makanya di sini perpuluhan itu bukan buat kamu kere atau buat kamu, waduh, uang jajanku kepotong gini kan, bisa buat makan McD, bisa bisa buat jalan-jalan lumayan ratusan ribu kan. Enggak, itu ratusan ribu yang kamu investasikan di kerajaan surga, dia akan berbalik kepadamu berkali-kali lipat. Gitu. Oke. Hari ini belajar banyak banget. Sama saya juga. Saya tuh paling senang sharing. Kalau misalnya sharing itu saya juga dapat ilmu baru sebenarnya. Gimana sih biasain diri untuk kita belajar hal baru? Jujur saya kalau belajar itu sesuatu yang menarik bagi saya. Kalau nggak menarik saya nggak belajar. Ya. Ngapain? Hidup cuma sekali, ngapain digunakan untuk mempelajari hal yang kamu nggak senang? Setuju. Passionmu apa? Passionmu harus ketemu dulu. Saya passion di investasi. Karena bisa menghasilkan return yang besar dengan kerja yang minimal sebenarnya. Iya. Anda harus passion dulu. Kalau passion tuh pasti menyenangkan. Belajar tuh nggak kayak belajar, kayak bermain. Saya baca ilmu investasi itu nggak kayak belajar, saya bermain di sana. Gitu. Jadi kita do it with passion. Yes. Jangan Kamu suka karena masak, ikut-ikutan. kamu suka masak, bikin dong YouTube masak. Nah, ini next mungkin bisa collab nih. Oke, just do it with passion. Iya, Anda senang olahraga, buatlah sesuatu yang berhubungan sama olahraga. Ya. Oke. Wow. Art, music. Ya. Nah, buat. Dan nggak banyak wacana. Biasanya orang, ntar dulu lah, ntar nggak laku lah, ntar nggak akan menghasilkan apa-apa kayak gitu. Jadi hari ini mungkin Ko Kevin mau kasih pesan buat teman-teman KGC atau teman-teman yang nonton. Take action. Take action. Talk less, do more. Don't make an excuse. Jangan bikin banyak alasan. Just do it. Luar biasa banget. Thank you Ko Kevin. Ya. Buat sharingnya hari ini. Sangat diberkati. Ya. Teman-teman mungkin hari ini banyak hal yang kita pelajarin juga dari Ko Kevin yang awalnya bagi banyak orang terkena musibah di dunia ekonominya ya, kena pandemik hingga sampainya bisa bangkit, bahkan belajar sesuatu yang baru dari investasi dan lain-lain. Saya yakin teman-teman hari ini pasti juga ngalamin hal yang sama. Pesan dari kita berdua hari ini banyak banget. Salah satunya just take action. Apa yang jadi passionmu, just do it. Yes. Yang terutama adalah pasti libatkan Tuhan ya. Ya. Tetap kita harus punya hikmat daripada Tuhan. Karena kamu minta itu sama Bapak. Ya. Kalau kamu minta roti, masa bapakmu ngasih ular? Ya. Nggak mungkin. Dong, burung gereja aja yang nggak nabur aja dipelihara Tuhan. Pelihara Tuhan. Kamu nggak bisa ngandelin cuma kekayaan. Yes, betul. Kekayaan itu titipan. Nggak ada yang kita bisa andelin. Iya. Makanya bergantung tetap sama yang memberikan semuanya. Ya. Kalau Pastor Sidney bilang pede aja. Yes. Bukan percaya diri, percaya dia. Oh, ya. Oke. Itu mungkin yang kita bisa share. Jadi buat teman-teman tetap semangat, hadapin apa yang jadi obstacle-mu, take action dan give up, libatkan Tuhan. Thank you Ko Kevin. Ya. Thank you. Sama-sama. Sama-sama. See you. Yeah.